Upacara peringatan Hari Guru Nasional di Maluku Utara berlangsung di lapangan upacara kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Gubernur Sherry Laos menyampaikan apresiasi mendalam terhadap dedikasi dan pengabdian para guru di seluruh wilayah Maluku Utara. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Maluku Utara hari ini, Selasa 25 November 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Saudara pimpinan beserta seluruh staf LPP TPRI mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2025 dan selamat Hari PGRI tahun ke-80 tahun 2025. Guru hebat Indonesia kuat, guru bermutu Indonesia maju. Sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan berikut kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini saudara, upacara peringatan Hari Guru Nasional di Maluku Utara berlangsung di lapangan upacara kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Lalu bagaimana berlangsungnya upacara peringatan Hari Guru Nasional di Provinsi Maluku Utara? Berikut laporan reporter Leonar Patipilohi dan juru kamera Sandi Sunarto. Ya baik pemirsa, dapat kami laporkan dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Pagi ini tanggal 25 November 2025 telah dilaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Pemirsa, upacara yang berlangsung pagi ini dimulai sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dan melibatkan peserta dari berbagai unsur seperti perwakilan dari pelajar dan juga guru, Forkopimda, dan pegawai lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Pemirsa, upacara pengibaran bendera tadi juga dilaksanakan atau dilangsungkan oleh pasukan Paskibraka daerah Provinsi Maluku Utara yang beranggotakan 13 orang. Dan pengibaran bendera berlangsung atau berjalan dengan tertib dan rapi. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menggunakan baju daerah dari Maluku Utara dan bertindak sekaligus sebagai inspektur upacara. Pemirsa, tadi juga Gubernur Maluku Utara Sherly Laos membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang nanti Anda bisa saksikan liputannya berikut ini. Pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025, Guru Hebat Indonesia Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas semua nikmat, rahmat, dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada kita dan bangsa Indonesia. Selama 1 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 untuk melanjutkan studi S1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau untuk 12.500 guru. Pemerintah memberikan berbagai pelatihan antara lain pendidikan profesi guru, upgrading guru, bimbingan konseling untuk guru-guru non-bimbingan konseling, pembelajaran mendalam atau deep learning, coding dan kecerdasan artifisial.
kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah juga memberikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-aparatur sipil negara (ASN) dan 1 kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Pemerintah menyadari berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan, tetapi pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik. Tahun 2026, kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000. Tugas administratif guru dikurangi, kewajiban mengajar tidak mutlak 24 jam, ada 1 hari belajar guru dalam sepekan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas utama sebagai pendidik profesional, melaksanakan tugas pembelajaran, membimbing dan meningkatkan kualitas diri. Saya mengajak para guru untuk meluruskan niat, memperkuat motivasi, dan meneguhkan jati diri. Saya menghimbau masyarakat, orang tua, dan semua pihak agar menghargai jerih payah guru. Jangan hanya menilai kinerja dan menghakimi mereka dari angka-angka. Sejatinya, tanggung jawab pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua dan keluarga. Berilah kesempatan para guru membantu mendidik anak-anak dengan cara terbaik. Perbaiki komunikasi, kerjasama, dan saling menghargai. Kepada para murid, saya mengingatkan 5 nasihat Presiden Prabowo Subianto. Pertama, belajarlah yang baik. Kedua, cintai ayah dan ibu. Yang ketiga, hormati guru. Keempat, rukun sama teman. Dan yang 5 adalah cinta tanah air dan bangsa. Muliakanlah dirimu dengan memuliakan gurumu. Lidah dan doa gurumu menentukan masa depanmu. Saya ucapkan selamat Hari Guru 2025. Guru hebat Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Guru hebat Indonesia kuat. Leonard Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Shirley Laws menyampaikan apresiasi mendalam terhadap dedikasi dan pengabdian para guru di seluruh wilayah Maluku Utara. Apresiasi Gubernur disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI tahun 2025. Gubernur Shirley Laws mengapresiasi dedikasi dan pengabdian para guru yang telah menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan generasi muda di Maluku Utara. Penghargaan disampaikan Gubernur dalam wawancara bersama awak media usai pelaksanaan upacara Hari Guru Nasional dan HUT PGRI tahun 2025. Terima kasih kepada para guru di seluruh Maluku Utara yang sudah mendedikasikan hidupnya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mendidik anak-anak Maluku Utara. Kami doakan yang terbaik dan semua orang hebat berasal dari guru, jadi guru adalah yang terhebat. Sementara dalam amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu'ti yang dibacakan Gubernur Shirley Laws menegaskan pentingnya kualitas guru sebagai fondasi utama kemajuan bangsa, peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, penyederhanaan administrasi hingga apresiasi tinggi terhadap pengabdian dan ketulusan para guru. Harapan kami tentunya kami sangat bersemangat dan tentunya sangat menaruh harapan besar terutama kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara yang begitu peduli kepada kemajuan pendidikan saat ini. Kalau kami lihat banyak sekali gebrakan-gebrakan beliau, terutama support beliau sebagai pimpinan daerah. Untuk tim kami juga berangkat itu juga tidak terlepas dari support beliau. Dan ini menurut saya merupakan langkah yang sangat positif saat ini. Guru akan hebat, pendidikan akan kuat jika ada supporting system yang mendukung itu semua. Fasilitas sekolah yang mungkin ditambahkan, mungkin komputer yang bisa ditambahkan di sekolah kami, supaya kemampuan dasar siswa terkait dengan komputer mungkin kami boleh ajarkan jika fasilitas ini ada. Gitu. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah guru turut menyampaikan harapan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Upacara peringatan ini turut dihadiri pimpinan OPD, para kepala sekolah, serta ratusan guru. Suasana harum menyelimuti acara saat penyematan penghargaan kepada guru berprestasi. Dengan momentum Hari Guru Nasional dan HUT PGRI tahun 2025, Gubernur Syahrilaus berharap para pendidik di Maluku Utara terus semangat dan semakin termotivasi untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025, beragam perlombaan dilaksanakan di SRD 7 Tidore Kepulauan yang melibatkan siswa, guru, dan juga para pegawai. Kegiatan yang berlangsung Senin pagi berjalan dengan semangat dan meriah. Menyambut Hari Guru Nasional tahun 2025, Senin pagi Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan menyelenggarakan kegiatan SRD 7 Mencari Bakat. Menggunakan tema meneladani semangat dan dedikasi guru sebagai pendidik profesional dan bermartabat, kegiatan ini berjalan dengan semangat dan meriah. Para siswa terlihat kompak dan senang ketika mengisi acara dengan tarian dan juga nyanyian. Kepala Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan Norma Wahab menyampaikan bahwa kegiatan SRD 7 Mencari Bakat menghadirkan beragam perlombaan baik untuk para siswa, para guru atau wali asuh, dan juga semua pegawai. Kami Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan untuk memperingati Hari Guru Nasional dan mengembangkan kreativitas bakat dan minat para siswa, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba, diantaranya yaitu yang pertama adalah membaca puisi terkait dengan puisi tentang guru, kemudian menyanyikan nyanyi solo, lagu tunggal terkait dengan himne guru. Kemudian yang berikutnya adalah lomba menulis, yaitu terkait dengan judulnya Surat Cinta untuk Presiden. Kemudian melukis logo sekolah rakyat, dan lomba tim yaitu adalah menyampaikan informasi, bagaimana mengajak siswa untuk bagaimana menyampaikan informasi yang baik dan benar. Itu adalah salah satu kegiatan lomba yang kami tampilkan pada hari ini. Dan lomba untuk para guru adalah salah satu adalah lomba sarung, untuk bagaimana dengan lomba ini menyatukan hubungan antara guru dan semua yang ada di semua pegawai yang ada di Sekolah Rakyat SD 7 ini. Jadi semua dilibatkan, baik itu security, cleaning service, juru masak, yaitu dengan menyatukan hubungannya itu melalui lomba sarung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lomba tebak kata, ya mungkin itu yang dapat kami lakukan atau kegiatan pada hari ini. Kepala SRD 7 Tidore Kepulauan juga menambahkan bahwa melalui kegiatan ini dapat melatih mental para siswa untuk menumbuhkan bakat dan minat agar terus berprestasi nantinya, baik di tingkat sekolah, kota, provinsi, bahkan tingkat nasional. Norma Wahab juga berharap di Hari Guru Nasional, para guru bisa terus berkarya, berinovasi, dan tetap menjadi teladan. Leonar Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Gubernur Maluku Utara resmi membuka Kuraping Open Turnamen pada Senin sore 24 November. Sebuah ajang olahraga yang diharapkan menjadi ruang pembinaan atlet berkompeten di Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara secara resmi membuka Kuraping Open Turnamen yang digelar di lapangan sepak bola Kelurahan Kuraping, Oba Utara, Tidore Kepulauan pada Senin sore 24 November. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada panitia atas semangat menghidupkan kembali ajang olahraga sepak bola di Kuraping setelah sempat vakum selama 12 tahun. Gubernur menegaskan pemerintah daerah mendukung kegiatan positif yang dapat menghasilkan bibit atlet berbakat. Ketua Panitia Turnamen Sahrul Ahmad turut menyampaikan pertandingan akan berlangsung selama 1 bulan. Selain itu, turnamen sepak bola ke-12 tahun ini diikuti 24 tim dari berbagai desa, kelurahan hingga kabupaten. Jadi pertandingan Kuraping Open Turnamen 2025 ini kita mengangkat tema dengan Masih Karolaha, yaitu mengajak dengan kebaikan. Terus tujuan dari Kuraping Open Turnamen ini juga untuk mencari talenta-talenta muda, dan tujuan paling utama adalah untuk
penggalangan dana untuk rumah ibadah yang berada di Kelurahan Guraping. Nah, terus untuk persiapan kita, panitia itu sudah dari 2 bulan lalu. Jadi sampai sejauh ini, sampai di H-3 kemarin itu sudah 100%. Dan hari ini, alhamdulillah, hari ini kita melakukan opening seremoni pembukaan. Dengan dimulainya ajang olahraga sepak bola di Guraping, pemerintah berharap Maluku Utara tidak saja menjadi pecinta bola kaki, melainkan juga sebagai pencetak pemain nasional. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, setelah 12 tahun terhenti, akhirnya Guraping Open Tournament kembali diselenggarakan dengan melibatkan 24 tim yang akan berkompetisi. Pembukaan Guraping Open Tournament dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe menghadiri acara pembukaan Guraping Open Tournament. Kehadiran Gubernur Maluku Utara sekaligus membuka secara resmi Guraping Open Tournament Senin sore di lapangan Gurua Rasai. Antusiasme masyarakat yang hadir menambah semangat dan meriahnya acara pembukaan yang dihiasi oleh berbagai tarian yang diperagakan oleh anak-anak desa Guraping. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengapresiasi kinerja panitia karena telah menyelenggarakan Guraping Open Tournament setelah 12 tahun tidak pernah dilaksanakan. Pertama-tama saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia Guraping Open Turnamen Laha 2025. Apresiasi setinggi-tingginya. Semangatnya luar biasa. Saya dengar bahwa sudah vakum 12 tahun dan akhirnya aktif kembali tahun ini 2025. Dan ini adalah turnamen Guraping Cup yang ke-12 juga. Jadi udah vakum 12 tahun, mulai lagi dan ini yang ke-12. Selamat. Dan untuk diketahui mereka proaktif, berusaha sendiri. Saya tahu-tahu udah terima undangan. Opening yang sangat biasa, saya latihannya lama. Berapa lama latihannya? Latihannya 3 minggu, totalitas sekali. Tepuk tangan buat adik-adik yang tadi openingnya, bagus banget. Guraping Open Tournament akan berlangsung selama 30 hari ke depan dan melibatkan 24 tim yang akan berkompetisi yang berasal dari berbagai daerah di Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara berharap setiap tim harus menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap laga. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, berikut kita saksikan beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulamba. Memasuki hari ketiga operasi SAR pencarian KM Maluku Prima Makmur 03 yang terbakar di perairan Laut Banda, tim SAR gabungan kembali turun melakukan penyisiran di sejumlah titik. Namun hingga kini pencarian masih belum membuahkan hasil. Basarnas terus melakukan pencarian nahkoda dan ABK KM Maluku Prima Makmur 03 yang mengalami kebakaran di perairan Laut Banda 20 November lalu. Pada Ahad kemarin, KN SAR Barata kembali bergerak dari Pelabuhan Banda menuju 4 titik koordinat pencarian sesuai SAR Maps. Titik-titik tersebut berada pada area seluas puluhan mil di perairan Laut Banda yang seluruhnya menjadi fokus pencarian 11 awak kapal yang masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan telah menempuh 57,5 nautical mile dengan heading 46 derajat arah timur laut dari titik kejadian. Namun sampai saat ini hasilnya masih nihil. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafa mengungkapkan operasi hari ketiga dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada Senin pagi. Kapal menangkap ikan KM Maluku Prima Makmur 03 diketahui berangkat dari Pelabuhan Tulehu pada 8 November menuju spot memancing di Laut Banda dan mengalami kebakaran pada 20 November lalu. Tim SAR akan terus memaksimalkan pencarian dengan dukungan sejumlah unsur, termasuk KN SAR Barata, KRI Balongan, dan KRI Kerapu.
Sebanyak 11 orang tercatat masih dalam pencarian dan terdiri dari nakoda dan para anak buah kapal. Sementara itu kondisi cuaca berawan tebal dengan angin timur 12 hingga 17 knot dan gelombang 1,25 meter. Tim SAR gabungan, KRI Balongan, dan KRI Kerapu juga melaksanakan pencarian dengan hasil masih nihil, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Kami mohon doanya agar pencarian besok dimudahkan dan diberi petunjuk untuk menemukan korban secepatnya. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Saudara, UNICEF Papua Barat bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari menggelar puncak kebiar imunisasi sebagai bagian dari bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, bertujuan mendorong anak-anak untuk berani melengkapi vaksin imunisasi. Mangga Madu Sambung. SMK PPN Gorontalo terus berinovasi di dalam mengembangkan program pembelajarannya, khususnya topik penerapan teknik sambung atau grafting dalam perbanyak tanaman. Program yang dikembangkan pada teknik sambung di sekolah ini selain berbagai bunga, ada juga tanaman sambung untuk buah-buahan. Menurut salah seorang guru SMK PPN Gorontalo yang sedang membina beberapa siswa PKL, salah satu sekolah kejuruan dari Kabupaten Gorontalo Utara yang sedang melakukan praktek lapangan di sekolahnya, Zulkifli mengatakan, pihak sekolahnya melakukan perbanyakan tanaman melalui tanaman sambung atau grafting agar tanaman cepat berbuah dibanding tanaman dari biji. Buah yang dihasilkan akan memiliki sifat dan kualitas yang sama dengan induk yang dijadikan entres. Saat ini tanaman sambung yang sudah dilakukan oleh SMK PPN diantaranya alpukat, mangga, durian, jambu kristal, kelengkeng, belimbing, dan lain-lain. Sementara itu untuk jenis bunga berbagai tanaman hias, ada beberapa tanaman hias yang sudah di-grafting seperti adenium, bougainville, dan lain-lain. Sebagai pembelajaran juga kepada anak-anak, itu kami perbanyakannya secara sambung dan cangkok. Nah, di mana kami menggunakan perbanyakan tanaman cangkok atau sambung, lebih fokusnya kalau untuk tanaman buah itu di tanaman sambung. Setiap tanaman buah-buahan yang sudah di-grafting bisa diperjualbelikan kepada konsumen yang ingin tanaman buah-buahan di SMK PPN Gorontalo. Harga untuk tanaman grafting pihak sekolah menjualnya satu pohon sebesar Rp50.000. Ferdi Sanggor, TVRI Gorontalo melaporkan. Saudara, berikut kita simak informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok, Rabu 26 November 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farah Dilasutan Matua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan saudara, sekali lagi pimpinan beserta seluruh staf LPP TVRI mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2025 dan selamat Hari Ulang Tahun PGRI ke-80. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan program berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.